Gitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Jumpa kembali pada kesempatan hari ini bersama dengan IKM. Alhamdulillah kesempatan ini ada tamu-tamu dari Bangladesh kayaknya. Dari Rohingya. Rohingya. Yang kemarin ditolak di Aceh ya. Nah ini yang lolos dua. Masya Allah. Ini pimpinan. Ini lagi ya sedang di masjid berapa hari perjalanannya kira-kira? Kami lagi turun untuk berjihad. Berjihad di jalan Allah. Baik. Teman-teman sekalian, semoga Anda tetap diberi kesehatan dan kita sekalian ya tentunya, dan diberi kemudahan dalam urusan kita. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini tentunya kita mencoba untuk diskusi ya, menyangkut soal masalah Dewan Syuro ya. Syuro. Kalau Dewan Syuro berarti yang menggelar, yang menjalankannya ya. Ya, divisinya ya. Divisinya. Kalau syuro itu kan bagian dari sistemnya. Kan? Sistemnya betul. Baik. Nah, yang kurang lebih apakah kemudian bermakna samakah dengan kemudian demokrasi yang sudah kita bahas lalu-lalu, ataukah kemudian justru berbeda? Nah, tentu ini dalam konteks Islam ya, kita mencoba untuk membahas perkara ini. Dan insya Allah, jadi kita akan mencoba untuk mengemasnya dalam pembahasan yang mudah, insya Allah, yang insya Allah bisa dapat diterima oleh segala dan semua pihak gitu. Apalagi ditambah lagi dengan para, wah ini tamu-tamu kita ini, ada Bapak Sofyan Ats-Tsauri gitu ya. Jadi Ustadz ini gimana nih kira-kira nih syuro ini? Dia ini adalah merupakan satu sistem di dalam sistem demokrasi di dalam Islamkah ataukah kemudian justru berbeda? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara tentang syuro, syuro itu adalah bagian dari sistem atau landasan politik di dalam Islam. Atau bisa kita katakan salah satu konsepsi di dalam sistem pemerintahan Islam. Salah satu konsepsi di dalam sistem pemerintahan Islam. Makanya dia termasuk bagian dari prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Nah, ada minimal 5 prinsip di dalam Islam itu. Satu prinsip syuro tadi. Syuro, dan prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, dan juga ada prinsip pertanggungjawaban. Nah, jadi Islam ada prinsip-prinsipnya, punya konsepsi dengan prinsip-prinsipnya. Salah satu prinsipnya adalah syuro. Makanya syuro termasuk bagian dari sistem di dalam konsepsi pemerintahan Islam. Jadi tidak bisa dikatakan sebut demokrasi. Dia tidak bisa dikatakan syuro itu seperti demokrasi. Berarti berbeda ya? Kalau mirip mungkin. Oh gitu. Tapi mirip itu tidak sama. Ya kan? Mirip mungkin tapi mirip itu tidak sama. Yang kedua, syuro kalau secara keseluruhan para ulama sering mengatakan ya sistem pemerintahan Islam yang masyarakat atau rakyat turut andil di dalamnya lewat waliul amr di bawah kendali kedaulatan tertinggi. Pemimpin ya. Iya. Itu namanya syuro. Tapi ketika syuro dibuat spesifik, dibuat istilah lebih spesifik, biasanya mengacu kepada terminologi mengajukan atau memaparkan sesuatu atau menampakkan sesuatu secara etimologi. Secara terminologinya adalah mengusulkan satu bentuk pendapat atau memusyawarahkan suatu urusan disertai dengan hujah-hujahnya, disertai dengan dalil-dalil burhannya. Kemudian diajukan kepada para cendekia, orang-orang ahli, orang berilmu, orang berakal untuk menyelesaikan urusan-urusannya agar sesuai dengan syariatnya dan bermanfaat bagi masyarakatnya sehingga sesuai dengan tujuan pemerintahan Islam. Itu syuro. Berarti dia berbeda jauh ya dengan demokrasi, tetapi ada punya kesamaan tertentu. Kesamaannya mungkin dilihat dari sisi
syuro bisa dikatakan musyawarah. Demokrasi juga kadang ada musyawarahnya. Tapi demokrasi itu kan sebenarnya sistem pemerintahan kan, satu sistem. Tapi Ustaz, di dalam syuro itu dihadiri oleh siapa-siapa saja. Gitu. Ya. Jadi yang bisa berhak untuk menjalankan syuro itu. Nah, itulah mungkin yang berbeda dengan demokrasi hari ini kan, atau demokrasi dari awalnya. Jadi kalau syuro bermusyawarah menggodok satu permasalahan di dalam Islam, itu tidak harus seluruh masyarakat terlibat di dalamnya, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi kalau syuro hanya orang-orang yang memang diberikan amanat di dalam satu dewan. Nah, dewan itulah yang kemudian punya tanggung jawab besar menyelesaikan urusan-urusan umat. Maka digelarlah oleh Dewan Syuro. Dia punya hak untuk memilih pemimpin atau Oh iya, jelas. Di Dewan Syuro berhak memilih pemimpin. Nah, kalau saya katakan, apakah setiap syuro itu harus seluruh masalah diselesaikan dengan Dewan Syuro, atau seluruh masalah harus lewat syuro? Nah, tidak semua begitu. Itu Islam. Nah, kita berarti permasalahan tertentu saja ya. Betul, permasalahan tertentu yang memang tidak ada dalil khusus di dalamnya. Oh gitu. Apa tuh misalnya? Nah, kita contohkan misalnya mulai dari Rasulullah deh ya. Rasulullah dari awal memang sudah Allah perintahkan untuk selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dalam hal besar, dalam hal kecil. Selama wahyu belum turun. Ya, selama wahyu belum turun. Sebenarnya kalau secara karakteristik, secara hukum Rasulullah tidak perlu untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Karena Rasulullah memang dia membawa wahyu. Bahkan di dalam Al-Quran, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dikatakan oleh Rasulullah itu dari hawa nafsunya, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, tetapi Allah tetap memerintahkan nabinya untuk melakukan musyawarah dalam hal besar maupun hal kecil yang jika di situ belum ada wahyu dari Allah. Itu sebagai pengajaran dari Allah bahwa nabi ini adalah teladan, memberikan teladan dari awal bahwa apapun permasalahan umat dimusyawarahkan terlebih dahulu. Karena ini antisipasi ya. Betul. Kemudian begitu tidak ada nabi, siapa yang berhak untuk mengambil keputusan-keputusan? Jadi memang ini bagian dari keteladanan ya, yang Allah perintahkan kepada umatnya. Yang kedua, hikmahnya adalah untuk menyatukan hati-hati para sahabat dengan Rasulullah SAW. Oh gitu. Ya. Artinya itu ada hikmah di situ. Sisi kemanfaatannya. Betul. Ya. Dan itu juga bagian dari pujian Allah terhadap para sahabat. Ucapan para sahabat, pemikiran para sahabat itu diakomodir oleh Allah dan Rasulnya. Kita kasih contoh ya. Ketika perang Badar, ya, ketika perang Badar belum turun wahyu dari Allah. Ketika Rasulullah sudah di daerah Badar itu, Rasulullah bersepakat dengan para sahabat. Awalnya Rasulullah ingin membuat satu titik kita berkemah di situ. Terus ada salah satu sahabat Rasulullah, Al-Mundhir, ya, dia menyampaikan bahwa, ya Rasulullah, apakah engkau menempatkan atau menetapkan satu tempat itu sesuai wahyu yang Allah berikan kepadamu, atau itu adalah pendapatmu saja? Kata Rasulullah, ini pendapatku saja. Kalau begitu aku ingin mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau bla-bla disampaikan, kemudian diambil pendapat itu Rasulullah, dan Allah mengakomodir itu. Pindahlah itu, yaitu di dekat lembah yang di situ banyak airnya. Karena kalau peperangan tentu butuh air. Satu tuh contoh. Yang kedua, misalnya di dalam perang Uhud juga sama. Ya, ketika perang Uhud, Rasulullah bermusyawarah juga dengan para sahabat. Apakah kita perlu menunggu musuh di Madinah atau kita menunggu musuh di luar Madinah? Para sahabat kemudian memberikan pendapatnya. Kalau bisa kita menunggu musuh atau bertemu musuh di luar Madinah. Rasulullah mengiyakan itu dan keluar. Masih banyak hal yang Rasulullah kemudian mengandalkan bersyuro atau melakukan melakukan musyawarah bersama dengan para sahabat. Termasuk juga dalam perang Khandaq ya, membuat parit ya.
Salman Al-Farisi, pendapat Salman Al-Farisi dipakai oleh Rasulullah dan sebagainya. Banyaklah itu. Begitu juga Abu Bakar. Ya, Abu Bakar bermusyawarah dengan Dewan Syuro. Ya, bermusyawarah dengan Dewan Syuro untuk melakukan atau menetapkan suatu permasalahan besar. Meminta pendapat para sahabat. Contoh Ini di zaman dia menjadi khalifah. Betul, zaman Abu Bakar Siddiq ketika dia sudah menjadi khalifah. Nah, dia bermusyawarah dengan para sahabat, khususnya para sahabat yang berada dalam Dewan Syuro itu. Dia meminta pendapat satu persatu. Termasuk juga pendapat ketika dia mau mengangkat Umar untuk menjadi khalifah. Khalifah Umar juga sama. Dia bermusyawarah dengan para sahabat yang ada. Umar dia pertama dia cek ada di dalam wahyu Quran atau tidak. Kalau tidak ada dia cek di dalam sunnah. Kalau tidak ada dalam sunnah dia mencari pada para sahabat, adakah hadis Rasulullah, adakah ucapan Rasulullah tentang urusan ini? Kalau tidak dia kumpulkan lagi Dewan Syuro, bagaimana pendapat ini? Dan Terlihat benar bahwa di zaman Umar itu banyak ada sekali sistem demokrasi pertama Betul. yang dilakukan oleh Umar. Ya? Sistemnya Syuro itu Syuro, ya. Kalau di Abu Bakar kan Abu Bakar menunjukkan Umar ya. Kalau Betul. Umar menyerahkan kepada forum kan gitu. Umar menyerahkan forum Oke. kepada Dewan Syuro. Dewan Syuro. Kalau Abu Bakar dia memilih. Dia milih, betul. Dia memilih. Kalau Umar dia tidak memilih, diberikan Menyerahkan kepada forum. Dewan Syuro. Utsman sama, ya, Ali juga sama. Hmm. Jadi dua-duanya itu bagian dari sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Seluruh Khulafaur Rasyidin dalam melakukan segala sesuatu itu adalah selalu melakukan syuro, ya, bermusyawarah. Itu diperintahkan Allah. Contohnya misalnya dalam surah Al-Imran 159, ya kan? Wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah dengan mereka ya di dalam urusan tersebut. Atau mungkin di dalam surah Asy-Syura sendiri, ya 38. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sedangkan urusan mereka dimusyawarahkan, ditetapkan dengan musyawarah di antara mereka. Atau mungkin dalam surah Al-Baqarah 233. Untuk urusan keluarga saja, ya. Fa in arada fisalani an taradin minhuma tasyawurin fala junah alaihima. Dan andaikan kedua orang tuanya bersepakat untuk menyapih anak sebelum 2 tahun dan mereka berdua itu rela dan telah bermusyawarah di antara mereka, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jadi untuk urusan keluarga saja ada dimusyawarahkan untuk urusan itu. Dan itu dah apalagi yang nggak berkeluarga. Dia musyawarah dengan siapa? Dengan tetangga boleh ya. Ini pertanyaannya adalah gini Ustaz. Kalau misalnya sistem demokrasi itu, walaupun sebetulnya dibilang adalah berbeda ya. Sangat Tapi berbeda. ya, dalam hakikatnya tentunya ya, berbeda. Tapi kita mencoba untuk kira-kira letak perbedaannya di mana saja. Ini salah satu pertanyaan yang barangkali apakah kemudian terjadi ataukah tidak gitu. Walaupun nanti banyak pihak yang mengatakan, wah tentu itu mustahil akan terjadi. Misal sistem demokrasi terkesan terlihat banyak kecurangan di sana ya, dan memang pintu kecurangan itu adalah demokrasi gitu ya. Karena sistem demokrasi. Di dalam syuro itu apakah kemudian terjadi kecurangan ataupun sampai dengan konflik tidak kira-kira? Ini kan seperti itu. Ya. Kita bilang dulu mengenai demokrasi. Ya, contohnya. Jadi kalau dalam sistem demokrasi yang menjadi kedaulatan tertinggi adalah suara rakyat, Ya, suara rakyat menjadi suara Tuhan, tapi nggak tahu Tuhan yang mana. Terus apa yang mayoritas dikatakan di dalam suara rakyat itu akan mengubah apapun yang menjadi undang-undang. Jika rakyat tidak suka, tentunya akan berubah. Atau jika rakyat tidak menghendaki satu undang-undang, undang-undang itu tidak jadi. Atau jika rakyat menghendaki satu undang-undang walaupun tidak tadi misalnya berbenturan dengan kebenaran, ya tetap itu undang-undang akan muncul. Karena kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Itu demokrasi. Ya kan? Nah, kalau syuro tidak bisa. Syuro
ada Dewan Syuro-nya. Dewan Syuro ini terikat dengan tadi masdar, ya. Asyadah masdariyahnya, ya. Dari sumber kedaulatannya terikat oleh sumber kedaulatan tertinggi adalah syara itu sendiri, yaitu hukum Islam itu sendiri. Quran, sunnah, kemudian ijma para sahabat, qiyas dan sebagainya. Terikat dengan itu. Ya, ada ikatan itu. Dia tidak bisa sembarangan mengambil misalnya suara-suara rakyat, ya, suara umat, kemudian diolah di situ. Walau berbenturan dengan kedaulatan hukum, ya dia tabrak. Politik praktis nggak bisa masuk di situ. Ya. Jadi Dewan Syuro terikat oleh sumber kedaulatan tinggi di dalam Islam. Itu yang saya katakan syaro. Ya. Sudah berbeda toh? Ya. Dan orang-orang di dalamnya tentu juga berbeda. Nah, yang kedua pasti berbeda. Nah, kualitas yang dipilih di dalamnya seperti apa nih? Kalau di dalam demokrasi, one man one vote, satu orang satu suara, ya. Setiap orang memiliki suara yang sama, baik itu penjudi, pencopet, pezina, orang baik, orang buruk, semuanya sama. Tapi kalau dalam Islam tidak, ya. Tidak seluruh umat itu memiliki suara, karena suara itu harus disatukan, kemudian suara itu diaspirasikan kepada tadi Dewan Syuro. Nah, Dewan Syuro itulah yang kemudian menggodok, ya, suara-suara rakyat itu, ya kan? Beda toh? Jadi tidak setiap orang memiliki suara yang sama, ya, di dalam hukum Islam. Yang ketiga, kalau di dalam sistem demokrasi itu apa saja boleh dimusyawarahkan, kan begitu? Yes, betul. Apa saja boleh dimusyawarahkan. Selama rakyat suka, maka jadi undang-undang. Selama rakyat tidak suka, tidak akan pernah jadi undang-undang, kan begitu? Jadi apa saja boleh dimusyawarahkan. Di dalam Dewan Syuro atau dalam syuro dalam Islam, tidak semua masalah bisa dimusyawarahkan, tidak. Gitu. Paham nggak tuh? Jadi tidak semua masalah harus diselesaikan di dalam Dewan Syuro, tidak. Kalau itu masalah dan masalah itu sudah dihukumi oleh Quran dan Sunnah, maka tinggal dieksekusi. Tidak boleh lagi ada syuro. Khalifah tinggal lakukan itu. Karena bentuknya perintah. Oh, sudah selesai. Ada itu undang-undang. Ada di undang-undangnya, ada. Konstitusinya ada nih. Konstitusi sudah ada. Maka tidak lagi Dewan Syuro melakukan, wah ini tak dulu. Jangan main potong-potong tangan. Jangan. Konstitusi nggak bisa di judicial review, Pak. Tidak bisa. Jadi kalau permasalahan itu sudah qat'i, sudah ada dalam Quran dan Sunnah, sudah ada dalam ijma sahabat, sudah ada dalam qiyas, selesai. Ya, tidak lagi kemudian berada dalam syuro, tidak ada lagi kemudian bertemu kemudian dimusyawarahkan lagi, ya, di dalam Dewan Syuro yang terhormat, tidak. Itu langsung jalankan. Khalifah tinggal turunkan perintah, jalankan perintah Quran, eksekusi saja. Contoh, ketika Abu Bakar, ya, melihat di zamannya itu banyak orang yang murtad, kan? Banyak orang yang tidak mau bayar zakat, ya kan? Apakah kemudian dia bermusyawarah dengan para sahabat? Tidak. Karena dia sudah tahu dengan hadisnya dan tahu maknanya bahwa walaupun barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia terjaga harta dan darahnya, kecuali yang haknya. Kata Abu Bakar, kecuali dengan haknya. Maka hak zakat adalah dikeluarkan itu hartanya. Barang siapa yang tidak mengeluarkan hartanya dari zakat, maka dia diperangi. Makanya dia mengatakan man farraqa baina shalah wa zakah faqad kafar. Maka dia kafir. Bahkan dia mengatakan lau qatilanna man kafara baina zakah was shalah. Sudah pasti akan aku perangi barang siapa yang memisahkan salat dan zakat. Tidak lagi bermusyawarah dengan para sahabat. Jalan itu, kata Abu Bakar. Baru kemudian para sahabat, iya, paham tentang makna hadis itu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga harta dan darahnya, kecuali dengan haknya. Nah, haknya itu, kata Abu Bakar, haknya zakat adalah dikeluarkan hartanya. Barang siapa yang tidak mengeluarkan hartanya, maka darah dan hartanya lagi tidak terjaga. Itu yang dimaksud. Ya, begitu selesai. Makanya Abu Bakar langsung perintahkan, dibuatlah brigade-brigade muslimin, ya, komandan-komandan pasukan itu hampir 11 brigade pasukan.
untuk sekalian memperluas wilayah jangkauan kaum muslimin dan juga untuk memerangi riddah, orang yang murtad dan juga orang yang tidak mau bayar zakat. Itu contoh yang kemudian langsung dieksekusi. Jadi kalau di dalam Al-Quran sudah pasti itu ada undang-undangnya, sudah pasti hukumnya di dalam sunnah, maka khalifah tidak perlu lagi meminta pendapat, ini bagaimana nih hadis ini, gimana masih bisa dilebih-lebih, ya? Kenapa Pak? Masalahnya anak saya ini ada masalah di sini, nggak bisa itu. Ini Jadi sudah inkrah dan binding ya. inkrah sudah, Mengikat inkrah dan binding sudah mengikat dan tidak usah lagi dimusyawarahkan. Yang dimusyawarah, jadi ada perbedaan di situ ya, demokrasi dengan syuro. Yang dimusyawarahkan di Dewan Syuro adalah hal-hal permasalahan umat yang secara detail hukumnya belum diatur dalam Quran dan Sunnah, maupun mekanismenya belum diatur dalam Quran dan Sunnah, sehingga jatuhnya dalam hukum mubah. Hukum mubah itu persoalan dengan umat, maka dimusyawarahkan di Dewan Syuro. Dewan Syuro lah yang kemudian akan memperhatikan betul penetapan hukumnya ini harus sesuai dengan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan seluruh kemaslahatan umat. Setiap permasalahan itu adalah yang mubah. Dan itu tentu pedoman. Ya, ijma'nya di Dewan Syuro. Ya. Contoh misalnya ya, untuk pembuatan, misalnya ini yang gampang saja, misal pembuatan waduk misalnya. Waduk ini nanti berguna untuk masyarakat menampung air dan misalnya dan sebagainya. Itu kan dalam Quran Sunnah kan tidak ada. Bagaimana menampung waduk kan tidak ada hukumnya. Itu kan mubah. Enggak. Mubah toh? Nah, dilakukan di Dewan Syuro. Bagaimana cara menampungnya? Bagaimana di mana tempatnya enaknya? Terus bagaimana pembagiannya? Disampaikan di Dewan Syuro. Kemudian Dewan Syuro juga bisa meneliti ke bawah bagaimana aspirasi masyarakat, bagaimana enaknya di mana, bla 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 bla. Betul. Ada yang punya cara untuk membuatnya nggak kira-kira? Betul. Dan kira-kira Nih, bahan apa kakimu kegajahan. kesemutan. Kakimu kakiku. Jadi hal-hal yang mubah, maka di Dewan Syuro digali ya seluruh potensi, seluruh penyelesaian yang itu lebih mendekati pada keadilan, kemaslahatan kepada umat. Jadi kita garis bawahi Ya. sebagai bentuk disclaimer ya, bahwa yang sudah mengikat dan sudah menjadi ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak perlu lagi dimusyawarahkan. Betul. Tinggal dieksekusi. Betul. Tetapi Dewan Syuro berperang pada ruang-ruang di mana belum ada yang mengikat di dalam Al-Quran ataupun Sunnah ya, gitu Atau yang hukumnya mubah Oke. di dalam urusan Nah, agama. oke. Sesuatu yang baru gitu ya. Betul. Oke. Atau juga hukumnya sudah ada, Oke. tetapi mekanismenya gimana? Oke. Belum dijelaskan mekanismenya. Ya. Misalnya barang siapa yang melakukan perdukunan, maka dia dihukum mati. Oh. Nah, hukum matinya tidak dijelaskan oleh Rasulullah misalnya secara spesifik. Di dalam Al-Quran juga tidak spesifik misalnya. Maka Dewan Syuro kemudian bermusyawarah bersama dengan khalifah, bersama dengan pemerintah, ya. Mekanisme bagaimana di dalam menghukum perdukunan itu misalnya. Orang-orang yang melakukan perdukunan dihukum mati, bagaimana caranya? Apakah misalnya disuntik mati misalnya, atau mungkin dipancung. Jadi pada hal-hal teknisnya lagi ya. Betul, ini kan hal eksekusinya belum ada, belum diatur secara spesifik. Atau mungkin digeletikin sampai mati misalnya. Misalnya. Jadi nanti Dewan Syuro yang melakukan teknisnya. Nanti itu disesuaikan juga dengan Sunnah. Bagaimana dia Dewan Syuro yang paling punya peran yang sangat intens. Karena itu bukan orang-orang bodoh, itu adalah orang-orang terbaik yang datang dari umat yang disatukan di Dewan Syuro. Dan kalau putusan dari Dewan Syuro tadi, maka dia akan menjadi mengikat untuk kepada pemerintah, kemudian pemerintah tinggal mengeksekusi kembali. Kita kenal saat ini dengan sebutan ijma. Ya, bisa saja itu ijma di Dewan Syuro. Ini biar kita coba untuk mengembangkan pada era kontemporer hari ini gitu, Ustaz ya. Artinya hari ini banyak orang barangkali untuk kalangan kaum muslimin itu mengenal Dewan Syuro gitu ya, Syuro ada. Tapi itu tidak semua kaum muslimin mengetahui tentang hal itu ya, karena banyak kaum muslimin juga yang
status sosialnya adalah awam gitu ya, misalnya. Bukan menikah, bukan. Statusnya. Karena ada yang jomblo. Kita maksudnya. Iya, terbongkar ini. Padahal saya doang yang jomblo. Nah, jadi Ustaz, menyangkut soal masalah Dewan Syuro yang sudah dipaparkan tadi. Nah, ketika dikomparasikan dengan kehidupan kita hari ini, apakah kemudian Dewan Syuro ini persis ataupun wujudnya sebagaimana kemudian MUI yang kita kenal? Apakah sama ataukah tidak? Kalau menurut saya, Oke. MUI bukan bagian representasi dari Dewan Syuro. Oke, dia bukan Dewan Syuro. Bukan. Oke. Kalau Dewan Syuro bisa saja itu gabungan dari DPR, ya, gabungan DPR MPR dan gabungan dari Watim Pres. Digabungkan, kemudian seluruh tupoksinya itulah jadi Dewan Syuro. Tapi kalau cuma hari ini MUI atau hari ini cuma Watim Pres doang, tidak punya hak istimewa untuk pemerintah. Iya. Oke. Maksudnya dalam konteks ini adalah dia sebagai lembaga yang paling tertinggi untuk kaum muslimin, katakanlah kan gitu. Iya, bisa juga kalau lembaga fatwa bagi kaum muslimin iya, tapi bukan Dewan Syuro. Karena gini, maksud saya gini, Oke. Dewan Syuro itu mereka yang mempertimbangkan hukum, Oke. menetapkan juga hukum untuk pemerintah dan untuk rakyat. Oh, jadi untuk dieksekusi oleh pemerintah Iya, dan untuk betul dieksekusi oleh rakyat itu Betul. sendiri ya. Nah, kalau MUI kan sekarang kan cuma memberikan fatwa untuk Oke. umat. Oke. Pemerintahnya ke sono, MUI ke sini itu urusan beda lagi di Indonesia. Pemerintahnya untuk semua anak bangsa, MUI untuk Islam. Ya kan begitu. Bisa saja begitu. Dan prakteknya begitu. Tapi Dewan Syuro itu untuk Kalau seluruh Dewan Syuro untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa ya. Semua yang terikat atau semua yang berada di dalam kekuasaan pemerintahan Islam Dan ya, mengamini satu seorang pemimpin yang Betul. terikat oleh hukum yang diputuskan oleh Dewan Syuro tadi, maka Betul. itulah yang berlaku gitu ya. gitu. Jadi memang dia menetapkan hukum tadi, hukum yang belum diatur oleh Oke. tadi kedaulatan Al-Quran tertinggi. dan Sunnah, oke. Betul. Yang kedua, dia juga check and balance juga, controlling terhadap pemerintahan. Apakah dia menyimpang atau tidak menyimpang, keluar dari Quran Sunnah atau tidak. Oke. Ya kan? Yang ketiga, dia juga memberikan nasihat kepada pemerintah. Jadi gabungan DPR MPR, Watim Pres sama MUI itulah Dewan Syuro harusnya. Jadi tidak hanya MUI Oke. sekarang. Dan putusan dia diikuti oleh semua golongan ya. Harus harus ya. Karena itu akan diambil alih oleh Oke. pemerintah. Bukan golongan karya, itu mah partai itu. Nah, itu praktis. Kita bicara dalam urgensi. Betul. Nah, jadi nanti khalifah dia mengambil pendapat itu. Ya. Dan tapi apakah beda di dalam Islam? Tapi apakah kemudian khalifah bisa dia tanpa mempertimbangkan dari Dewan Syuro? Oke. Secara teori bisa. Oke. Ya. Tetapi dalam prakteknya sampai hari ini de facto mereka nggak pernah kemudian jalan sendiri mengabaikan Dewan Syuro itu jarang. Khususnya yang Khulafaur Rasyidin selalu saja. bergandengan. Iya, karena justru mereka bermusyawarah dengan Dewan Syuro karena mereka perlu betul ya pendapat mereka. Dewan Syuro ini pun dia tidak berdiri sendiri atas nama dirinya, tidak. Dewan Syuro pun dia terjun ya ke lapangan, terjun dia ke masyarakat, dia mendengar aspirasi masyarakat. Oke. Seperti apa tadi yang katakan misalnya tadi, waduk itu bagusnya di mana, Jadi, berapa luasnya, untuk observasi siapa ya? saja. Iya, Dewan Syuro Oke. kan begitu, dia juga aspirasi. Jadi masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi Oke. untuk kepentingan umum. Jadi bahas hari ini kita sederhanakan kurang lebihnya ya. Dia melakukan reses gitu. Bisa juga, Oke. betul. Kalau reses Iya. berarti kembali ke dapilnya. Dia kan mencari suara. Maksudnya keluhan rakyat seperti apa? Betul, kan? ya. Oke. Setidaknya begitu. Gitu ya. Tetapi untuk hal-hal yang mubah, tapi hal-hal yang sudah diatur secara qat'i hukumnya, rakyat tidak usah protes. Masalahnya khalifah tidak mungkin akan keluar dari konteks hukum syara itu. Ya, begitu. Sip, ya. Ada yang perlu didialogkan lagi? Ini barangkali ada aspirasi dari Bangladesh ataukah gimana? Ada sepertinya ini beliau ini. Ini tampaknya Tapi sudah kalau untuk Dewan Syuro ini, kalau dibentukkan Dewan Syuro, apakah dia harus terjun ke lapangan untuk juga bersama masyarakat untuk mencari sumber-sumber permasalahan yang ada di masyarakat? Atau Iya. dia bisa turun juga begitu? Betul. Jadi
Dewan Syuro dia memang bisa turun ke apakah dulu nggak? Perbedaan Dewan Syuro sama itu ya, Demokrasi. tadi kan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, mereka memiliki integritas, berbeda Berilmu, dengan- berakal. berakal, Iya, dan berbeda dipercaya. dengan apa namanya demokrasi yang memang melahirkan pemimpin-pemimpin seperti saat ini. Betul. Dan memang tidak punya wibawa dan integritas. Iya. Dewan Syuro kerjanya berat juga itu. Dewan Syuro harus terpilih demikian. Dan masalahnya dia harus betul-betul memahami tentang Al-Quran. Oh jelas, Sunnah dan pasti Al-Quran. Quran Sunnah dia Sunnah. paham. Kebanyakan para agama. Pancasila aja gak dihafal. Masalahnya kalau misalnya tadi, kalau dia tidak memahami Al-Quran, dia tidak memahami Sunnah, nah dia menciptakan satu hukum baru yang dimana itu bertentangan ada di dalam Al-Quran ada, kan pusing Pak. Orang mau jalankan yang sudah ketetapan yang menjadi final dan banding, ataukah kemudian putusan syuroh tadi kan? Jadi kalau Dewan Syuro tadi bagus bahwa harus turun. Ya. Oke, Atau kalau observasi tidak langsung, turun, ya. kalau tidak observasi, dia menerima aspirasi. Selama hal-hal itu yang belum diatur oleh Quran, Sunnah, Ijma dan sebagainya, ya. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, boleh aspirasi itu masuk. Seluruhnya yang berhubungan dengan hal-hal yang mubah, yang belum diatur teknisnya, belum diatur oleh kekhilafan atau oleh pemerintah, boleh diusulkan, boleh jadikan aspirasi bagi Dewan Syuro dan Oke. begitu. Bagus sekali pertanyaan. Itu apakah dibawa dari Pakistan? Karena sering untuk turun dakwah ke jalan-jalan, Ke hutan-hutan? ke hutan-hutan, ke lempar-lempar. Ketemu orang nggak di situ? Sama tadi. Jadi pengalaman hidup. Tadi ada berintegritas ya. Nah, ini Memang harus berintegritas lah. Bobles.